Bab 6. Analisis data. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu mengakses, mengolah, mengelola dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis sehingga kalian dapat mencari, meringkas, dan memvisualisasi sekumpulan data dari situasi kehidupan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja atau secara manual. Pertanyaan pemantik. Bagaimana mengakses, mengolah, dan mengelola data yang cukup banyak sehingga dapat dianalisis secara efisien, terstruktur dan sistematis? Gambar 6.1 Peta konsep analisis data. Peta konsep. Analisis data. Pengelolaan data, visualisasi data, pencarian data, peringkasan data. Visualisasi data, area, column, bar, pie, line. Pencarian data, lookup. Referensi. Apersepsi. Jika kalian mempunyai kumpulan data yang cukup banyak, kalian akan sulit untuk melakukan pencarian data tertentu dalam kumpulan data tersebut. Pencarian data di dalam aplikasi pengolah lembar kerja dapat dilakukan menggunakan fungsi untuk pencarian data, lookup. Untuk membantu analisis data, kalian juga dapat menampilkan data dalam bentuk visual, seperti grafik untuk membandingkan data yang satu terhadap data yang lain. Kalian akan mempelajari cara mengolah data dari sekumpulan data menjadi data yang lebih ringkas, atau yang biasa disebut peringkasan data. Peringkasan data merupakan salah satu penerapan dari konsep abstraksi dalam berpikir komputasional. Dalam peringkasan data, kita hanya menampilkan data yang penting, dan kemudian dapat melakukan pencarian lebih dalam jika diperlukan. Selain itu, kalian juga dapat mengelola data dan menentukan kriteria untuk menampilkan data sesuai dengan tujuan. Kalian akan belajar lebih lanjut untuk mengelola data dengan menggunakan fungsi pencarian, peringkasan data dengan pivot table, fungsi SUMIFS, fungsi COUNTIFS, maupun memanfaatkan fitur tables otomatis dari aplikasi lembar kerja. Kalian juga akan belajar bagaimana melakukan visualisasi data dengan chart. Pivot table adalah sebuah tabel berisi data yang telah diringkas berdasarkan kategori tertentu. Peringkasan data tersebut dapat melibatkan proses penjumlahan, perhitungan rata-rata, dan sebagainya. Peringkasan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna terhadap data yang ada, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu proses analisis data. SUMIFS dan COUNTIFS adalah formula yang dapat dipergunakan pada aplikasi lembar kerja untuk menghitung nilai dari sekumpulan data berdasarkan kondisi tertentu. Untuk memahami proses peringkasan, kita akan mulai dengan data kecil, karena hanya dengan data kecil, kita dapat mengetahui dengan teliti apakah rumus atau proses yang kita lakukan terhadap kumpulan data tersebut hasilnya benar. Yang dimaksud dengan data kecil, ialah data bervolume sedikit dengan struktur yang sederhana. Perhatikanlah 10 data nilai mata pelajaran di bawah ini yang terdiri atas nomor peserta didik, nama, kode mata pelajaran, dan nilai dari satu kelas saja yang tampak seperti pada gambar 6.2. Data tersebut tidak tersusun berdasarkan urutan tertentu. Mungkin guru mengetik data tersebut secara langsung dari tumpukan berkas yang tidak terurut. Data yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyatanya disebut data mentah. Data mentah yang tidak terurut akan menyulitkan pencarian. Sebagai contoh, jika kalian hendak mencari nilai terbesar atau nilai terkecil, kalian harus memeriksa setiap data karena data tidak diurutkan. Akan tetapi, jika data sudah diurutkan dengan fitur sort, dengan cepat kalian dapat mengetahui nilai terbesar dan terkecil dari kumpulan data tersebut. Gambar 6.2 Data nilai mata pelajaran. Demikian pula jika kalian ingin mengetahui nilai semua mata pelajaran dari seorang peserta didik, misalnya Vina, data harus diperiksa dari data pertama sampai dengan yang terakhir untuk mengetahui semua nilai yang diperoleh Vina. Agar persoalan pencarian data ini dapat diselesaikan dengan cepat, kalian dapat melakukan pengelompokan data, misalnya dengan fitur filter data. Nah, bagaimana jika kumpulan data nilai tersebut adalah data nilai semua peserta didik SMP yang ada di sekolah kalian? Atau, bahkan nilai peserta didik SMP semua kabupaten, provinsi, bahkan seluruh Indonesia, tentunya. Datanya lebih banyak, mungkin mencapai ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan data. Untuk mengolah data yang jumlahnya sedikit seperti tabel di atas, data kecil, kalian masih dapat melakukannya secara manual. Namun, jika banyaknya data membesar,
seperti data di satu sekolah, data sedang, atau bahkan di seluruh Indonesia, data besar. Kalian memerlukan aplikasi lembar kerja, agar proses mengolah data dapat dilakukan lebih efisien dan akurat. Data yang jumlahnya sedikit, data kecil, juga diperlukan untuk menguji formula atau proses pengolahan yang dilakukan. Sebaiknya, setelah formula benar, baru disalin ke sel lainnya dengan satu kali proses, double click. Untuk mempermudah analisis, pengkajian dan penarikan simpulan atas data yang sangat banyak, data besar, perlu dilakukan peringkasan data, sehingga hanya data yang penting yang ditampilkan dalam ringkasan data. Kegiatan apa yang akan kalian lakukan terkait analisis data? Di kelas 7, kalian telah belajar mengolah data tanpa bantuan komputer atau dengan memakai aplikasi lembar kerja. Di kelas 8, kalian akan belajar untuk memakai pencarian data, menampilkan data dengan chart, meringkas data dengan pivot table, dan mengelola data untuk dianalisis dan disimpulkan. Pencarian data. Pencarian data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu data yang dicari ditemukan, kondisi benar atau true, atau data yang dicari tidak ditemukan, kondisi salah atau false. Fungsi yang dapat digunakan terdiri atas dua kelompok, yaitu fungsi lookup dan fungsi reference. Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Fungsi lookup terdiri atas fungsi flowcup dan hookup. Flowcup dipakai jika range data disusun secara vertikal, sedangkan hookup dipakai jika range data disusun secara horizontal. Reference artinya mengacu pada sesuatu. Fungsi reference terdiri atas match, index, dan choose. Fungsi reference akan menunjukkan posisi data dalam suatu range data. Range data yang digunakan dalam pencarian data dapat berupa tabel satu dimensi atau tabel dua dimensi. Tabel satu dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam satu kolom saja. Tabel dua dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam beberapa kolom. Gambar 6, 4 pencarian dengan flowcup. 1. Pencarian data dengan fungsi lookup. Lookup adalah fungsi yang disediakan aplikasi lembar kerja, dalam hal ini adalah MS Excel untuk mencari suatu data dalam sebuah range. Gambar 6, 4 menunjukkan ilustrasi pencarian data dengan flowcup. Sebagai contoh penggunaan flowcup, pada gambar 6, 4 digunakan range data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran, range B6, C9. Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam range A1, D3, khususnya dalam sel C2 dan C3, digunakan fungsi flowcup untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk kodem, mat, fungsi flowcup akan mencari pada range B6, C9 apakah kodem tersebut ada. Jika kodem ada, fungsi flowcup akan memberikan nama lengkap mata pelajaran, yaitu matematika. Contoh berikut akan menggunakan data kode nama kota dan nama provinsi di Pulau Sumatera. Contoh data. Flowcup vertical lookup. Lookup horizontal lookup. Sebagai contoh penggunaan lookup, pada gambar 6, 6 digunakan range data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran, range B17, E18. Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam range B12, E14, khususnya dalam sel D13 dan D14, digunakan fungsi lookup untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk kodem, mat, fungsi lookup akan mencari pada range B17, E18 apakah kodem tersebut ada. Jika kodem ada, fungsi lookup akan memberikan nama lengkap mata pelajaran, yaitu matematika. Contoh berikut akan menggunakan data kode nama kota dan nama provinsi di Pulau Sumatera. Fungsi Flowcup vertical lookup. Mencari suatu nilai pada kolom terkiri dari suatu range, kemudian mengembalikan nilai pada baris yang sama dari posisi kolom yang ditentukan. Lookup horizontal lookup. Mencari suatu nilai pada baris teratas dari suatu range, kemudian mengembalikan nilai pada kolom yang sama dari posisi baris yang ditentukan. Penggunaan Flowcup vertical lookup. Buatlah tabel berikut ini. Salin formula pada sel B2 ke range B3, B7, hasil yang diberikan sebagai berikut. Lookup horizontal lookup. Buatlah tabel berikut ini.
Salin formula pada sel B2 ke range B3, B7, hasil yang diberikan sebagai berikut. Error data. Perhatikan formula pada sel B7 menghasilkan N, artinya nilai. Kode jam tidak ditemukan dalam tabel kode kota provinsi. Karena range underscore lookup bernilai false, maka jika tidak ada nilai yang sama dengan jam, hasilnya akan salah.